Dari dahulu tadi joloni Tuhan, parohana burju naserek maroha, gabe pasu-pasu tuna humaria. Parangin akan adengga ido di hawang Tuhan Yesus Kristus, anak kona burju nang boru na basa nani halomoho di Tuhatai. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Pastinya luar biasa. Anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan Alkitab, kita siapkan buku nyanyian sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari anak-anak kita buka buku lagu halaman 130. Loas throw to out dan. yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini
tertulis dalam kitab ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian kebutuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tangkaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan doa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. mendengarkan epistel minggu ini yang tertulis pada Lukas 14 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia,
apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu Sekolah Minggu halaman 89, Songgok Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta sekolah minggu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Sekarang kakak akan membacakan warta di hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Warta pertama hari ini, hari Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema kepedulian terhadap disabilitas. Lalu warta kedua, sekolah minggu akan mengadakan liturgi Natal secara virtual. Di bulan Desember tahun 2020, bagi adik-adik yang belum mendaftarkan liturgi, bisa didaftarkan ke KITA atau ke Inam Nenggolan paling lambat tanggal 30 September 2020 ya. Warta yang ketiga, adik-adik kita sama-sama berdoa di rumah untuk corona ini segera selesai dan kita bisa kembali beribadah di sekolah minggu. Itulah warta sekolah minggu tanggal 27 September. Demikianlah warta minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Inggris
sekolah minggu halaman 347 seperti Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah disiapin, Amang Pendeta mau kita buka Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36 ini nanti yang akan jadi cerita tentang firman Tuhan pada hari ini, Minggu 27 September tahun 2020. Baik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya dan sudah ketemu Amsal, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kehidupan kami. Dan kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami di ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, ketika kami mendengar firman Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengar dengan tenang dan tertib cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baik, Amang Pendeta akan baca melalui tayangan video ini. Adik-adik sekolah minggu semua boleh membacanya di rumah kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan, Amsal 8 ayat 32 hingga ayat 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku,
merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu, tepatnya di minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu kita berbicara tentang kepedulian terhadap disabilitas. Artinya peduli terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita. Artinya kemampuan yang berbeda, misalnya anggota tubuhnya tidak selengkap yang kita miliki, tetapi dia memiliki anugerah yang lain, kemampuan yang berbeda dari kemampuan yang kita miliki, sehingga kekurangan yang ada dalam dirinya bukan jadi alasan supaya kita bisa menghina, supaya kita bisa merendahkan. Karena kepada masing-masing kita, baik yang anggota tubuhnya lengkap atau yang anggota tubuhnya tidak lengkap, Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi. Dan Tuhan selalu memberikan, menganugerahkan kemampuan-kemampuan kepada masing-masing ciptaannya. Ada yang diberikan kemampuan untuk bisa bernyanyi dengan baik. Ada juga orang yang diberi kemampuan, diberi anugerah untuk membaca puisi. Ada orang yang diberi kemampuan anugerah pintar belajar matematika, atau pintar belajar bahasa Inggris, atau yang lain sebagainya. Kemampuan-kemampuan yang mungkin ada dalam diri kita tidak ada dalam diri orang lain. Begitu sebaliknya, ada di dalam diri orang lain, di dalam diri kita tidak ada. Sehingga itu bukan alasan untuk kita berkecil hati, untuk kita boleh juga semakin sombong, karena ada keahlian, ada kemampuan, ada kehebatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga firman Tuhan mau mengarahkan kita, orang yang mau peduli, orang yang mau mengasihi, harus hidup di dalam hikmat Tuhan. Amsal Salomo, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang mau kita renungkan pada hari Minggu ini, mengingatkan kita kalau tidak hidup di dalam hikmat Tuhan, kalau tidak mencintai hikmat Tuhan, maka hidupnya atau maka perjalanan kehidupannya justru jauh dari Tuhan. Amang Pendeta percaya, Amang Pendeta yakin kalau adik-adik sekolah minggu AKBP Pondok Cabe pasti senang dekat Tuhan, pasti senang dan percaya, yakin akan kasih dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Amsal Salomo ingatkan kita, hikmat Tuhan ini bagaikan pondasi. Adik-adik tahu pondasi enggak? Pondasi ini dasar untuk bangunan didirikan kokoh. Kalau pondasi atau dasarnya tidak baik, pasti bangunan yang akan didirikan gampang roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau tidak hidup di dalam hikmat Tuhan yang bagaikan pondasi tadi, mau seberapa hebat pun kemampuan kita, maka kita bisa saja jatuh ke dalam kesombongan. Kita bisa saja jadi orang-orang yang selalu membanggakan diri, lalu menganggap orang lain tidak penting. Padahal Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang tidak tinggi hati, bukan jadi orang yang sombong. Adik-adik sekolah minggu HKBP Pondok Cabe, maka hikmat Allah
itu akan menolong kita. Kenapa kita perlu ditolong? Karena banyak godaan di sekitar kita, karena banyak tantangan di sekitar kita. Contohnya aja, kalau kita tidak berhikmat, adik-adik tahu kan, sekarang masih pandemi COVID-19. Betul, pemerintah bilang sudah new normal, tapi kan virusnya masih ada di sekitar kita. Kalau kita tidak berhikmat, kalau kita tidak hidup di dalam hikmat Allah, maka kita pasti akan menggampangkan sesuatu. Kita keluar nggak pakai masker, kita pegang benda-benda yang lain, lupa cuci tangan, lalu kita juga tidak menjaga jarak fisik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita merasa, oh aku masih sehat, aku masih kuat, lalu tiba-tiba kita jatuh sakit. Orang yang berhikmat, orang yang hidup dalam dasar melibatkan Allah, dia pasti pakai hati dan pikirannya untuk ikut apa yang Tuhan mau, untuk kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu makanya kita perlu ditolong oleh hikmat Allah, karena hikmat Allah membawa kita kepada sukacita, kepada pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Maka adik-adik sekolah minggu jangan sekali-sekali mengabaikan hikmat Allah. Lihat firman Tuhan tadi dari Amsal 8 ayat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini kalau tidak hidup di dalam hikmat Allah, makanya jangan diabaikan. Tapi untuk orang-orang yang mau hidup di dalam hikmat Allah, lihat ayat 35. Firman Tuhan bilang apa? Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Ini yang akan menolong kita, bahwa kita hidup karena Tuhan menolong kita melalui hikmatnya, sehingga hati kita, pikiran kita tahu melakukan yang baik dan menjauhi yang tidak baik. Selamat bersukacita, tetap berhikmat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan, sehingga kami mau hidup kami dalam hikmat Allah, dan kami menjadi orang-orang yang peduli akan sesama kami di sekitar kami, peduli terhadap anggota keluarga, peduli terhadap orang-orang di lingkungan kami secara khusus yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan kami. Tuhan, berkati kami agar kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap mematuhi aturan yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Oke, kembali lagi dengan Kakak Cynthia dan Kakak Ita. Kita tadi sudah menyaksikan ibadah ya adik-adik di rumah. Sekarang saatnya untuk pembagian tugas. Silakan Kakak untuk Batita dan Horong 1. Oke, untuk adik-adik Horong Batita, bernyanyi dengan lagu Ada Orang Buta, memakai gerakan. Untuk adik-adik Horong 1, bercerita dengan tema Yesus menyembuhkan orang buta. Kirim. Kalau untuk Batita ke Inang Sinaga atau Inang Sitorus, Horong 1 ke Kakak Cynthia atau Abang Jaka. Sekarang giliran Horong 2 dan 3. Oke, makasih Kakak. Sekarang saatnya untuk tugas Horong 2 dan 3. Tugas untuk kali ini sama, yaitu bagaimana sikap dan kepedulian kalian terhadap teman-teman kita yang memiliki kekurangan pada tubuh mereka. Tuliskan dalam selembar kertas, nanti untuk Horong 2 bisa dikirim ke Kadame dan juga Inang Nainggolan, lalu untuk Horong 3 dikirim ke Kaita atau bisa nanti ke Bagjo. Oke Kak, itu tugas untuk hari ini ya. Jangan lupa dikumpulkan batasnya sampai jam 6 sore. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati.